Hai, Shalom sahabat Pijar TV. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Nah, untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa dan harus klik subscribe. Dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri dong. Klik tombol share di bawah ini dan bagikan video ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Jadi kamu sekarang lagi sibuk apa, Nick? Aku lagi kuliah aja sih, Kak. Sambil nyari-nyari freelance buat tambah-tambahan uang jajan, sama sibuk pelayanan. Ini kelakuan beneran enak sih. Wah, jarang-jarang nih pastor ngomong gitu. Tapi aku pernah nyobain wine loh, Kak. Tapi nggak mabuk kok, Kak, beneran. Ya, kalau minumnya cuma sedikit, ya biasanya sih nggak bikin mabuk ya. Cuma yang penting itu nggak kelebihan, karena sebenarnya kalau nggak banyak ini bikin kamu santai sih, bikin kamu lebih relax, dan sebenarnya kalau kamu ngerti ada kesehatannya juga sih, ada sisi sehatnya juga. Asal sewajarnya. Karena sebenarnya bagus buat kita ya, Kak ya. Ya, kalau misalnya wajar ya, kalau asal jangan kelebihan aja. Oke. Dek, kamu ingat gak kita nyimpen di mana ya baju-baju yang bling-bling gitu? Aku mau diajakin pergi nih sama temen aku, baju yang buat pesta. Buat apaan, Kak? Aku mau pesta, Dek. Party. Dugem diajakin temen aku. Aduh, deg-degan banget, baru pertama kali. Kak El, sebentar. Kak El. Kenapa? Siapa? Hey, halo. Aduh, Kak El. Oh my God. Ya ampun, aku baru lihat lo ada Kak El. Tadi mau kemana? Mau Dugem, katanya dugem tadi. Dugem. Main, Kak. Aduh, sorry. Gimana? Aku nggak lihat ada Kak El. Emang kenapa sih, Kak? Boleh nggak sih dugem, Kak? Aku belum pernah soalnya. Mau cobain, penasaran. Emangnya kalau Kak El nggak ada, tetap mau dugem? Emang nggak boleh ya? Tuh, tapi ini kalian bahkan minum wine tuh. Bukan, ini bukan wine. Ini tuh sirup ABD. Gelasnya aja gelas wine. Ini sirup kok, rasa anggur. Tapi kalau misalnya ada alkoholnya seru juga sih. Saya sih, tapi susah juga kalau misalnya pakai alkohol 70% kayak hand sanitizer gitu. Waduh. Tapi Kak, sebenarnya boleh gak sih minum alkohol gitu? Orang Kristen tabu ya kalau minum alkohol gitu. Tabunya di mana? Menurut kamu tabunya di mana? Di minumannya atau di mabok ya? Dua-duanya, Kak. Gak sesimpel itu sih. Jadi kayak sebenarnya alkohol itu zatnya legal dan zatnya dia under control sebenarnya. Jadi ini sebenarnya kayak depresan untuk sistem saraf pusat. Jadi kesimpulan dia tuh memperlambat proses mental sama badan. Jadi badan itu kalau misalnya kita minumnya cukup, itu dia kondisinya kita akan lebih rileks, lebih santai, diajak ngobrol lebih enak. Terus kayak kita bisa lebih gampang curhat. Makanya orang kalau udah minumnya agak banyak dikit langsung curhatnya cepet banget tuh. Langsung banyak kalau ngomong. Tapi alkohol juga ya ada efek sampingnya. Dan segala sesuatu di dunia ini ada efek sampingnya kalau misalnya kita itu nggak hati-hati. Jadi memang semua itu butuh balance. Alkohol tuh kalau misalnya kita kebanyakan, kita jadi not in control aja di badan kita. Maksudnya gimana tuh, Kak? Kita kayak, satu, kita kehilangan kesadaran. Kedua, kita tuh agak sulit untuk kontrol badan karena biasanya saya punya teman-teman itu kalau minum kebanyakan dia harusnya jalan lurus, dia belok jalannya. Terus makanya orang bilang kalau misalnya nyetir itu nggak boleh sambil dibawa pengaruh alkohol yang kelebihan. Makanya jadi harus hati-hati sih. Jadi bir, anggur, minuman keras bukan soal boleh atau enggak, tapi jangan terlalu banyak sebenarnya. Soalnya kalau mau pakai alkohol ya kita juga pakai alkohol, tapi di tangan, hand sanitizer. Nah, kenyataannya nggak semua peminum itu pecandu alkohol. Saya secara personal bukan pecandu alkohol, tapi saya menghargai minuman yang saya coba. Tapi, nah, makanya kita harus hati-hati sama definisi candu. Definisi candu itu apa sih? Candu itu adalah kalau misalnya kamu itu udah nggak bisa say no atas sesuatu. Candu itu mengikat
dan kamu nggak bisa bilang enggak atas sesuatu. Jadi kalau hidupmu dipengaruhi negatif oleh alkohol, tapi kamu nggak bisa lepas, nah itu yang kamu dianggap mengalami gangguan alkohol. Jadi alkohol itu saat kamu udah terganggu dan udah kena negatif dan kamu nggak bisa say no. Nah, penyakit gangguan alkohol itu banyak. Kalau misalnya kamu udah terganggu, ada sakit kronis, bisa pengaruh otak, terus kadang genetika yang turun kamu dari orang tua bisa beresiko, itu tuh. Jadi kayak hati-hati sama genetika kamu juga, karena ada orang-orang yang minum alkohol itu minum dikit bisa bermasalah di badannya. Nah makanya lingkungan kita, kondisi psikologis kita, teman-teman kita seperti apa, itu penting banget sih. Jadi kamu sebisa mungkin minum tuh harus hati-hati. Pastikan kamu minum bareng teman-teman yang bertanggung jawab dan peduli sama kamu. Bukan yang kayak jatuhin kamu kemana-mana, bukan yang kayak mabok terus malah di videoin, udah mabok malah dilempar kemana. Jangan. Kamu harus take good care of your friend pada waktu kamu minum ginian. Nah Kak, berarti sebenarnya minum gini nggak apa-apa ya Kak ya? Tapi ada batasan-batasannya nggak Kak? Biar kita nggak sampai masuk ke dalam kecanduan itu. Iya, ada batasannya. Jadi alkohol tuh legal, diterima seluas masyarakat, tapi memang gara-gara diterima luas dan kamu tahu bahwa banyak orang suka minum, bahkan kalau kamu tahu di negara barat pun mereka budaya minum lebih banyak dari kita, dan rata-rata dari mereka banyak yang Kristen loh. Jadi sebenarnya rata-rata budaya alkohol di negara barat dan sebagainya itu tuh diterima biasa aja, asal nggak kelebihan. Saya tahu ada bir-bir di Jerman tuh ya yang dibangun sama orang-orang punya biara. Jadi kayak biarawan-biarawan tuh ada tuh yang di monasteri Kristen gitu, banyak ya, ada beberapa yang bikin tong bir dan itu enak banget gitu. Jadi tapi secara umum sih tetap kalau menurut saya pribadi kalian harus hati-hati sama alkohol, karena kita ini apalagi kalau masih muda ya, bukannya sok-sok tua ya. Tapi emang kadang kita suka nggak in control, padahal sebenarnya alkohol itu sangat berhubungan kedewasaan. Makanya setiap kali kita ngomong soal alkohol itu katanya 17 atau 18 tahun ke atas. Iya. Kenapa? Karena there is ada konjungsi dan ikatan tepat yang kuat antara kedewasaan dan minum alkohol. Kalau kita minum alkohol pas masih kecil, maka kita nggak punya kontrol untuk hal itu. Jadi konsekuensi negatifnya banyak sih, cedera fisik, relationship yang bermasalah, tempat kerja atau sekolahnya masalah, keuangan, karena alkohol itu mahal. Nah jadi kalau alkoholnya itu, jadi gini, apa yang kalau kita minum alkohol kebanyakan itu disebutnya abuse atau abnormal use. Jadi pemakaian yang abnormal dari sesuatu. Nah kita perlu tahu bahwa pemakaian semua yang abnormal itu nggak bakal jadi baik, maksudnya. Nggak usah alkohol lah, makan daging aja kebanyakan nggak baik, nasi aja kebanyakan jadi nggak baik. Nah jadi itu bisa, kalau kamu salah take care itu bisa jadi kecanduan. Contohnya. Nah makanya saya udah sempat bilang kan, contoh orang-orang yang kena udah pengaruh negatif alkohol tuh contoh nggak bisa say no sama minum. Jadi kayak dia udah tahu dia nggak boleh minum lagi, tapi dia punya dorongan untuk minum. Terus dia nggak bisa kekontrol seberapa banyak dia minum. Terus dia juga pikiran negatif saat nggak minum alkohol. Jadi gini, orang kalau misalnya nggak kecanduan, itu dia ada alkohol nggak ada alkohol bodo amat. Iya. Jadi ada alkohol dia happy, nggak ada alkohol dia bodo amat. Nah ada orang-orang yang kalau nggak minum apa wine atau Jack Daniels atau tequila, disebut semua namanya ya, itu mereka itu agak terganggu pikirannya, stres. Terus ada yang minum di situasi berisiko, abis marah, abis patah hati, langsung satu liter ditenggak, ya gila lah. Dan minum, ada juga yang minum sampai nggak bisa bertanggung jawab sama hidup ya. Saking banyak minum sampai nggak bisa ketemu orang aja berantakan gitu, nggak mandi pada masuk kantor. Terus itu minum kebanyakan gara-gara ada masalah. Jadi ada orang kayak gini nih, ada masalah diminum banyak. Gara-gara diminum banyak, jadi banyak masalah. Dia stres, nggak bisa urusin, makin banyak minum lagi. Ada yang kayak gitu. Nah, atau jadi gini, kesimpulannya gini, kalau aktivitas menurut kamu penting sudah terganggu gara-gara alkohol, itu kamu udah masuk kategori kecanduan. Nah, ada contoh lain, misalnya kamu nggak bisa rileks atau tidur tanpa minum. Ada orang kayak gitu. Kamu perlu minum di pagi supaya aktivitas. Jadi bisa orang minum kopi, dia minumnya kan kayak tequila gitu misalnya, kan gila kan. Terus kamu kalau nggak minum, kamu nggak bisa ngobrol sama teman kamu, itu parah tuh. Terus
kamu minum alkohol untuk lupain mantan atau lupain perasaan Waduh. gitu. Itu sulit tuh, karena sebenarnya lupain mantan tuh bukan dengan alkohol, lupain mantan adalah dengan dihadapin, maksudnya gitu kan. Wah. Nah terus setelah minum kamu bisa nyetir, nah itu hati-hati tuh. Saya berusaha kalau misalnya, makanya saya biasa kalau minum tuh satu udah jarang banget, terus sekali-sekali itu pun di rumah. Saya tuh soalnya kalau di jalan, kamu di bawah pengaruh alkohol, kamu tidak bisa in control di badan kamu. Kadang kamu ngerasa lurus, tiba-tiba belok. Terus ada juga yang ekstrim ya, kamu campur alkohol pakai obat-obatan. Nah itu ngeri sih. Itu ada, saya tahu ada orang yang minum, terus minum alkohol, terus supaya bisa rileks, terus dia sempat karena dia dari penerbangan, dari kota, dari negara lain, dia minum obat tidur. Obat tidurnya belum selesai, efeknya, dia minum alkohol. Wah liar dia, berantakan dia, padahal orang yang baik. Nah terus ada orang hamil, saking stres minum alkohol. Atau lagi punya baby, dia minum alkohol. Aduh, jadi, nah ini yang paling penting. Kita nggak berani jujur seberapa banyak yang kita minum ke orang-orang kita dekat. Kalau kita udah nggak berani jujur, itu udah, kalau anak sekarang bilangnya red flag, bahwa I drink too much. Kalau kamu masih bisa bilang jujur, berarti ya mungkin itu oke. Jadi kita juga punya nurani itu. Iya. Ya gitu sih. Tapi dari yang tadi Kak El sebutin itu kayaknya kebanyakan efek psikologis ya Kak. Kalau misalnya untuk ke penyakit, bener-bener penyakitnya, itu ada nggak sih Kak efeknya dari alkohol? Oh banyak. Dari kasus ringan sampai berat juga ada. Jadi kayak dampaknya bisa serius. Jadi memang gini, ini sulitnya buat kekristenan adalah satu sisi ini adalah bagian dari sedikit kebebasan, tapi kita perlu ngerti bahwa hanya karena kita bebas melakukan sesuatu, bukan berarti kita harus melakukan sesuatu. Jadi hanya karena kita bisa bilang iya, tidak selalu kita bilang iya. Iya. Kadang kita perlu bilang enggak. Iya. Nah, contoh, nongkrong malam-malam, misal kamu ngampus gitu, di kampus. Nongkrong malam-malam jam 12 malam diajak teman, boleh nggak? Boleh aja sebenarnya, nggak ada yang bisa ngelarang kamu juga kan, kalau apalagi kalau kamu ngekos kan. Cuma, apakah berarti kamu harus melakukannya? Nggak selalu kan. Betul-betul. Kadang kamu harus bisa bilang enggak juga. Nah, jadi kalau penyakit mah banyak ya, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, hati, kanker payudara, ningkatin resiko jantung, kerusakan otak. Saya menemukan beberapa minuman itu kalau minumnya pas kondisinya itu membantu jantung, tapi kalau kebanyakan ngerusak jantung, ngerusak otak. Bisa gitu ya? Iya. Jadi saya secara personal, karena saya kan walaupun saya hamba Tuhan, dulu tuh saya kan suka minum kan, kayak saya into vodka, tapi saya bukan vodka sih. Saya nggak suka bir, karena bagi saya itu bir kayak buat anak kecil gitu kan, kayak. Saya sukanya tuh kayak gin and tonic. Jadi buat nongkrong, jadi kayak gin misalnya ada merek apa, terus dicampur air tonic gitu, yang air soda, habis itu kayak dikasih lemon gitu. Itu enak banget. Tetapi semenjak saya dihamba Tuhan, apakah berarti saya nggak boleh minum? Ya boleh-boleh aja, cuma tidak berarti saya minum di depan orang maksudnya. Bagi saya, prinsip saya kalau misalnya itu jadi batu sandungan buat apa? Nggak ada pentingnya juga. Saya lebih suka minum di rumah sama istri saya atau berdua. Satu, ngurangin. Biar nggak kepancing minum banyak. Kedua, kondisinya aman. Ketiga, saya itu berusaha untuk biar abisnya bisa langsung tidur gitu, langsung sikat gigi abis itu tidur. Dan menurut saya secara pribadi ya, ini kecenderungan saya, bukan kecenderungan ya, ini pemikiran saya. Lebih baik anak Tuhan itu, orang-orang Kristen itu dari awal itu, kalaupun mau diajarin minum, mending diajarin minum sama anak-anak komsel lah. Atau sama ayahnya, sama orang tuanya. Dibanding sama orang luar gitu. Dibanding sama orang luar kita nggak pernah tahu. Tapi saya tahu, gini, ada riset yang bilang kalau misalnya seorang anak diajak minum pertama sama bapaknya, dan bapaknya kasih konteks, kasih pengertian untuk bisa ngejelasin bagaimana dia bertanggung jawab sama minuman itu. Anak itu kan take it serious. Di masa depan dia akan bisa bilang enggak, di masa depan dia akan bisa mengontrol alkohol dengan baik. Apalagi kalau ayah dia, apalagi kalau misalnya itu ayahnya yang kasih ajak minum, terus teman-teman komselnya yang juga jagain dia, itu akan sangat baik. Dia akan bisa punya kontrol lebih. Mungkin orang bilang, ih nyeleneh banget sih, kok pendeta ngajarin nggak bener. Lu coba otaknya dipakai sedikit ya. Lebih baik mana minum alkohol di depan orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, di depan orang nggak jelas. Memang paling enak ya udah nggak usah minum, emang. Tetapi
kadang ada waktunya orang tuh perlu tahu. Penasaran. Penasaran gitu dan Iya. perlu tahu. Kalau ada hal-hal yang kalau perlu tahu ya dikasih tahu. Kita kan nggak hidup zaman dulu yang nggak perlu tahu. Oh jangan ntar malah dia jadi penasaran. Oh nggak dikasih tahu malah makin penasaran. Iya. Benar. Makanya biasanya selalu ngomong kalau misalnya ayah itu bisa ajak anaknya, ayo kita minum sama-sama, nyobain kamu. Tapi kalau mabok berdua gimana Kak? Waduh. Ya, jangan, Bapaknya. ayahnya juga harus jangan itu, ayahnya juga jangan kelebihan maksudnya. Iya. Ayahnya inget ini untuk mendidik Bukan supaya untuk anakmu ini, ya, ini di luar tuh nggak dibully orang, nggak diejek orang dan nggak dikerjain orang gitu maksudnya. Dia harus tahu. betul. Ah iya benar. Supaya nggak dikerjain tuh penting. Jadi mendidik tuh nggak cuma harus dari hal-hal yang kelihatannya motivasi dan bla bla bla, tapi justru dalam hal-hal yang kayak gitu juga ya Kak ya. Ya soalnya kalau enggak, saya cuma takut gini, anak apalagi zaman sekarang di kota besar, kalau dia bapaknya nggak turun tangan untuk ngedidik dia, especially dalam hal gaya hidup, maka dunia akan mendidik dia. Wah. Ya benar. Itu akan lebih buruk lagi. Iya, Iya, iya benar-benar. Kak, kalau udah terlanjur dunia yang mendidik kita tentang ini Kak, terus kita mulai mabuk-mabukan dan lain-lain Kak, gimana cara mulai untuk kontrolnya Kak? Yang pertama kamu harus open sih sama komunitas kamu, dan saya berharap gereja kamu adalah gereja yang tidak menghakimi dari sisi itu. Gereja saya sih nggak menghakimi sama sekali sisi itu. Bahkan saya tahu ada satu anak gereja saya yang belum pernah minum alkohol, di rumah saya yang kasih. Kenapa? Karena saya tahu ini anak polos banget, dan kalau dia salah bisa dibodohin dia. Iya. Saya nggak mau dia dibodohin. Di luar kan dia nggak tahu apa-apa. Saya kasih. Ini minuman kamu. Kamu cobain. Terus saya tanya perasaan kamu gimana. Dan biar dia tahu. Sehingga dia tuh punya kebanggaan tersendiri bahwa yang kasih minum aja, cobain gue minuman pertama kali bukan sama teman-teman bandel loh, tapi sama hamba Tuhan loh. Wow. Itu Iya, bener. membuat dia punya self control lebih dan membuat dia punya pengertian lebih baik soal minuman. Sambil dikasih tahu konteks dan sebagainya. Iya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalnya orang itu nggak bisa membedakan antara kebiasaan dan kebenaran. Ada orang-orang yang alkohol terlalu banyak dengan bilang, ya ini kan Tuhan happy-happy aja. Terus udah banyak minumnya, ya kan gue nggak mabok karena toleransi alkohol udah tinggi kan. Iya. Nah itu juga bagi saya nggak baik. Tetap saya selalu ngomong drink in moderation. Maksudnya gimana tuh? Drink in moderation tuh artinya minumnya tuh yang nggak usah terlalu banyak. Saya selalu minum nggak banyak, kenapa? Karena supaya saya masih bisa nikmatin. Dan kalau misalnya saya minum kebanyakan terus dan saya tiap hari, lama-lama badan saya akan toleran, lama-lama saya harus minum lebih banyak. Saya juga males kayak gitu-gitu. Ah iya. Saya nggak ketarik. Jadi saya tuh semi-social drinker and social drink with sleep aja sekali-sekali. Itu sih. Tapi kenapa ya Kak, kalau sebenarnya efeknya juga banyak yang baik, bisa bikin relax, bahkan kalau di drakor-drakor nih Kak, suka banyak kan minum soju gitu Oh, Kak. itu budaya Korea itu. Iya. Terus kenapa orang-orang kita malah suka ngejudge gitu, padahal mereka nggak tahu yang sebenarnya atau gimana tuh Kak? Kita gini, karena kita tuh terlalu, menurut saya pikiran kita orang Indonesia terlalu terlalu hitam putih. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Pada tengah ada yang nggak sesimpel itu. Hidup itu nggak semudah itu. Kadang saya suka ngeliat teman-teman saya yang nggak suka ngerokok atau nggak suka minum, tetapi dia bilang dengan terpaksa, ada awal sama kliennya belum di dalam Tuhan, dia terpaksa temenin rokok, padahal dia nggak suka. Hidup tuh nggak semudah itu, dan saya rasa seorang anak Tuhan itu bukan cuma hatinya harus dipakai, otaknya juga harus dipakai. Karena anak Tuhan tuh hatinya besar, tapi otaknya kadang kurang dipakai. Mungkin karena kebanyakan ikut Roh Kudus katanya. Kan, ya. Padahal Roh Kudus, ya? saya dipimpin Roh Kudus, Roh Kudus justru pakai pikiran saya untuk melakukan banyak hal kan. Jadi kayak ya nggak tahu lah, saya nggak tahu hidup model gitulah. Dan menurut saya nggak harus dijudge, tetapi yang dijudge itu, saya selalu ngomong bahwa yang jadi masalah bukan alkohol, tapi ketergantungan atas alkohol. Sama, yang jadi masalah kan bukan nasi, ketergantungan atas nasi, nggak bisa, kalau belum makan tuh nggak, kalau belum makan nasi belum makan, dan harus nasinya banyak, itu yang bikin diabetes suatu saat kan. Nah, jadi saya rasa kebebasan terbesar orang Kristen adalah kita harus hati-hati dengan apa yang kita makan, kita harus pay attention dengan apapun, kita harus berhati-hati dengan apapun yang kita makan. Mau itu alkohol, bukan alkohol. Kenapa? Karena tubuh kita adalah bait Allah, dan kita juga harus
menyadari bahwa menjaga badan kita juga merupakan sebuah persembahan yang haram di mata Tuhan. Mantap. Nah, tapi Kak, kalau misalkan lifestyle minum alkohol itu ada di pekerjaan kita gitu Kak. Misalkan setiap pulang kerja kita harus minum, apakah aku harus keluar dari kerjaan itu Kak? Iya dan enggak. Iya dan Kalau enggak. misalnya enggak perlu, kalau misalnya kamu bisa handle. Ada orang-orang yang berani nolak, dengan arti gue minum dikit aja ya, dikit. Terus atau enggak, ada teman saya yang bilang karena dia udah kebanyakan minum dan dia nggak suka minum banyak, dia minum, terus kadang orang pada mabok semua kan, dia buang airnya. Ada yang kayak gitu. Cerdas ya. Mainnya kayak gitu. Nah makanya kamu anak Tuhan harus nggak perlu bandel, tapi harus tahu bandel tuh kayak gimana. Jadi kalau kamu milih jadi orang benar, bukan karena kamu polos, tapi karena kamu tahu ini kebenaran. Ini yang saya selalu ngomong. Jangan sampai kita milih hal yang benar karena kita polos, tapi pilih hal benar karena kita tahu itu benar. Wow. Jadi bagi saya kalau orang tuh misalnya bener karena polos nggak tahu apa-apa, enggak kalau minum alkohol pernah nyobain? Enggak, karena nggak suka aja, nggak gini nggak gitu. Bagi saya kamu naif. Jadilah orang benar, tapi orang naif itu akan dikerjain seumur hidupmu. Saya nggak dorong kamu untuk jadi naif. Jadilah orang tulus, jadilah orang benar, jadilah orang kudus, tapi jangan jadi orang naif. Jadi itu, ada beberapa cara kayak gitu. Misalnya kayak kamu bisa milih untuk minum yang alkohol yang dikit, atau kamu bisa tunggu pas mereka mabok banget datang, terus kamu datang, hey, terus kayak pura-pura mabok. Saya berapa kali sering pura-pura mabok, pura-pura banget padahal minum cuma dikit. Ya, itu beberapa cara. Ya, minum dulu, haha. Oke, Kak. Nah Kak, kalau misalnya teman-teman kita nih, memang kita udah tau lah kebiasaan mereka tuh, ya mereka pasti mabok gitu. Terus bisa nggak sih Kak kita nasihatin mereka atau kita sampaikan sesuatu buat mereka? Bisa. Ngomong aja santai, lu jangan kebanyakan minum, ntar lu goblok. Mereka tahu kok. Kamu nggak perlu korbanin detail ya, mereka tahu. Tapi memang beberapa orang baru tobat pada waktu mereka ada masalah badannya. Pada waktu mulai gastrik, mulai asam lambungnya tinggi, dan sebagainya, baru mereka tobat. Jadi bagi saya sih, tetap ingetin, kasih tahu teman yang baik adalah teman yang tetap bisa ngomong bahwa lu jangan kebanyakan minum lo, parah lo. Sambil santai aja. Karena kadang orang perlu dikasih tahu itu cukup kok. Mereka bukan orang yang nggak tahu kok. Kecuali kalau masih kecil ya. Iya. Masih kecil kasih tahu. Lu tahu nggak alkohol kebanyakan apa? Kalau udah gede, udah kamu udah kenal lama dan udah dewasa, dia tahu lah. Oke. Tapi berarti mungkin memang harus teman yang cukup dekat lah ya Kak untuk menasihati. Kalau misalnya cuma sekedar kenal doang, ya nggak bakal didengerin juga kali ya Kak? Ya teman dekat pun belum tentu didengerin. Betul. Belum tentu dengerin. Orang mah sebenarnya cuma mau denger apa yang dia mau rata-rata. Cuma ya bagi saya ngingetin nggak pernah salah sih. Saya pernah ngingetin beberapa teman saya, lu minum jangan kebanyakan loh. Tapi rata-rata teman-teman saya kan udah dewasa, jadi minumnya itu nggak norak gitu maksudnya. Nggak kayak anak kampung tau nggak sih? Kayak nggak anak kampungan gitu. Kampung sama kampungan beda. Ya. Yang kayak minumnya tuh kayak gitu kan, kayak binatang gitu kan. Kayak, boleh diulang nggak Kak? Kayak anak norak gitu kan, kayak panda. pengen siramnya air keras di muka dia rasanya. Nah, kayak gitu tuh. Jadi nasihatin mah nasihatin biasa aja, mereka tahu kok. Nah gitu aja. Kak, terakhir Kak. Cara pandang Alkitab tentang alkohol gimana sih Kak? Saya buka Roma 13 ayat 11 sampai 13 kali ya, saya buka Alkitab aja ya. Boleh Kak. Supaya nggak dianggap sesat kan ya. Mari kita buka. Nah ini, jadi Roma 13 ayat 11 sampai 13 ini ya. Oke. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Ya. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dan tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Lalu itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan. Jangan norak gitu. Kalau norak itu nggak ganggu surga, tapi ganggu temanmu. Oh iya. Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Saya percaya bahwa justru di saat Tuhan mau datang, hidupmu harusnya lebih sopan. Sopan dalam arti
hidup yang elegan tapi rohani gitu. Elegan rohani maksud seperti apa? Ya ini contohnya. Hidupnya kayak orang siang. Jangan kayak anak malam yang nggak punya kontrol. Kamu tahu nggak kenapa orang mabuk lebih suka pas malam? Kenapa? Karena kegelapan memberi kita kenyamanan seakan-akan nggak ada orang lihat. Itu mental malam. Padahal malam memang harusnya buat istirahat. Ya. Mental siang, sekarang mental siang itu kamu nggak berani akan hal aneh-aneh. Kenapa? Karena siang orang bisa lihat semua. Iya, Nah, betul. kita bilang kita harus mentalnya mental siang. Yap. Hidup sober, hidup sadar. Jangan pesta pora, kemabukan. Lihat, pesta pora dan kemabukan. Ya dia tidak bilang alkohol, kemabukan. Karena segala sesuatu yang berlebihan nggak Iya, baik. benar. Betul. Pesta pora kalau kelebihan itu nggak baik. Jadi nomor satu, nggak baik isi dompetmu, ya. Nggak baik di kondisi badanmu karena begadang terus. Jadi memang kamu harus careful dengan hal-hal itu. Tentu apakah dugem itu boleh apa enggak, isunya bukan boleh apa enggak. Tapi kamu tuh sadar nggak sih apa yang kamu lakukan di sana? Kalau kamu bisa jaga diri sekali-sekali sama teman-teman, ya nggak tahu ya, terserah kamu sih maksudnya sih. Dan jadi tapi yang paling penting adalah isunya bukan boleh dugem atau enggak, bukan boleh minum alkohol atau enggak, tapi isunya adalah hiduplah seperti di siang hari. Mentalnya mental siang, bukan mental malam. Wow. Karena kenyataannya, kenapa orang kayak saya ini agak sulit bilang? Kenapa? Karena saya tahu pas dugem pun ada orang curhat cerita-cerita. Iya. Di tempat dugem ada banyak orang bisa nangis-nangis cerita dan apa adanya. Juga banyak orang-orang, kalau kamu dugem, itu udah banyak orang yang happy-happy tapi sebenarnya lonely. Kamu bisa lihat kenyataan dunia itu sebenarnya seperti apa. Kamu juga bisa lihat dunia itu sebenarnya seperti apa. Dan alkohol itu bisa buat orang jujur, bisa buat orang cerita. So, sometimes kalau orang dari level kayak gitu, keterbukaan bisa dimulai dari alkohol. Wow. Jadi, alkohol adalah awal dari keterbukaan. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan atau pembulian. Bisa dua ya. Jangan sampai kita jadi dibully. Gitu ya. Gitulah dari saya sih. Masuk akal nggak di kalian sih? Masuk akal. Jadi sebenarnya bukan alkoholnya yang salah, tapi tergantung siapa orangnya ya, Kak. Oh iya ya. Selalu kayak gitu. Kalau kamu di tempat dingin di belahan bumi barat, kamu nggak minum alkohol, itu tuh kedinginan kamu. Alkohol itu ada sisi baik yang menghangatkan dan sebagainya. Ya kayak gitulah. Wow. Thank you Kak El. Nah, gini, sahabat, kita sudah membahas banyak hal hari ini tentang apa yang boleh dan tidak boleh dalam konteks menikmati minuman beralkohol. Dan bagaimana kita mengerti efek-efek psikologis dan biologis jika kita bisa sampai kecanduan alkohol. Maka dari itu, jika kamu ingin kecanduan sesuatu, biarlah kamu kecanduan akan Allah. Teman-teman tentu bisa belajar lebih banyak bersama kami semua dengan menghubungi nomor WA yang tertera di layar, dan kami senang sekali untuk berdiskusi lebih dalam dengan sahabat. Juga khusus bagi sahabat yang bergabung dalam suatu komunitas dan mengisi formulir link dan QR Code yang tertera di layar, sahabat berkesempatan untuk mendapatkan Alkitab Rayalah Hidup. Nah yang ini secara gratis dan juga download aplikasi Reach for Life Indonesia. Ingat, Reach for Life Indonesia, bukan Receh for Life, oke? Secara gratis di iOS dan Android untuk membantu saudara belajar firman dengan lebih dalam komunitas sahabat. Bahkan Alkitab ini diperlengkapi dengan modul dan bahan pembicaraan yang bisa membantu setiap pemimpin dan anggota kelompok menjadi mentor yang baik. Jadi kamu nggak perlu kebingungan lagi kalau anggota komunitas mau melempar pertanyaan sulit. Alkitab Rayalah Hidup bisa membantumu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Rayalah Hidup, pilihan ada di tanganmu. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Pijar TV bertujuan memuridkan Indonesia melalui konten broadcast yang didasarkan pada pemahaman yang benar akan firman Allah yang sesuai dengan konteks kebenaran yang tepat, dikemas dengan format yang kontekstual, dengan budaya dan kecintaan terhadap Indonesia dan segala keanekaragamannya. Kami mengundang saudara untuk terlibat dan bermitra bersama kami dalam pelayanan media ini dengan berdonasi khusus untuk penyebaran penyiaran Pijar TV yang lebih luas lagi hingga ke pelosok Indonesia. Bagi saudara yang memiliki kerinduan mendukung dalam dana, saudara bisa mengirimkan donasi ke BCA 5055 182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia.
Terima kasih untuk dukungan dan kemitraan saudara yang sungguh memberkati kami.